Welcome back to my channel. Kali ini kita sudah berada di Monas atau Monumen Nasional. Tadi kita sudah coba beberapa kuliner yang ada di sini. Sekarang kali ini kita akan membahas sedikit sejarah mengenai Monumen Nasional. Sebelumnya disclaimer, mohon maaf apabila ada sedikit suara-suara bising karena memang kita berada di area luar, di mana memang area tersebut langsung berhadapan dengan jalan raya gitu. Tapi semoga suara saya jelas dan kita lanjut untuk membahas mengenai sejarah singkat tentang Monas gitu. Monas atau Monumen Nasional, yaitu Tugu Monas, adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Nah, Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Sejarah Monas, yaitu dimulai ide awal pendirian Monumen Nasional ini berasal dari orang biasa yang namanya tidak pernah disebut-sebut atau bahkan ditorehkan dalam prasasti. Ia adalah Sarwoko Martokusumo, yaitu mantan wali kota Jakarta. Mantan wali kota Jakarta Sudiro tahun 1953 sampai 1960. Dalam tulisannya di halaman 3 harian Kompas, Rabu 18 Agustus tahun 1971, dengan sangat tegas menyebutkan ide pertama-tama pendirian Monas tidak muncul dari seorang presiden, menteri, pemimpin partai, pun tidak juga dari seorang wali kota atau anggota DPRD. Yang memiliki ide pertama kali adalah seorang warga negara Republik Indonesia biasa, seorang swasta, warga kota sederhana dari Jakarta bernama Sarwoko Martokusumo Kartasudiro. Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950 menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Nah, perencanaan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan yang tepat di depan Istana Merdeka, pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945. Agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa, maka pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komunitas nasional dibentuk dan sayembara perancangan Monumen Nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia yang dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960-an, tetapi sekali lagi tidak satupun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno kurang menyetujui rancangan itu dan menginginkan monumen ini berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu, akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi pada saat itu cukup buruk, Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Kemudian Soekarno meminta arsitek R.M. Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45 yang melambangkan 17 Agustus tahun 1945. Kemudian memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu.
Dan Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan RM Sudarsono yang mulai dibangun pada tahun 1961 tanggal 17 Agustus. Pembangunan ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu pada kurun waktu 1961, kemudian tahap kedua tahun 1964 atau 1965. Dibangun dengan dimulainya secara resmi pembangunan pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 dengan Soekarno secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Total 284 pasak beton digunakan sebagai fondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk fondasi Museum Sejarah Nasional. Kemudian pemancang fondasi rampung pada bulan Maret 1962 dan dinding museum di dasar bangunan selesai pada bulan Oktobernya. Kemudian pembangunan obelisk dimulai dan akhirnya rampung pada bulan Agustus tahun 1963 dan pembangunan tahap kedua berlangsung pada kurun tahun 1966 hingga 1968 akibat terjadinya gerakan 30 September atau G30 SPKI. Sehingga tahap ini sempat tertunda. Tahap akhir berlangsung pada tahun 1969 sampai 1976 dengan menambahkan Via Roma pada Museum Sejarah. Meskipun pembangunan telah rampung, masalah masih ada aja gitu atau masih saja terjadi, antara lain kebocoran air yang menggenangi museum, dan monumen ini secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 1975 yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, dan lokasi pembangunan monumen ini dikenal dengan nama Medan Merdeka. Lapangan Monas mengalami 5 kali penggantian nama yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling tugu terdapat tanaman dan ada 2 buah kolam dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga. Nah, biasanya pada hari-hari libur Medan Merdeka ini dipenuhi oleh pengunjung yang sekadar berekreasi maupun yang ingin mengunjungi Monas untuk belajar mengenai sejarah yang ada di Museum Monas itu sendiri. Nah, dari sisi hal sejarah Monumen Nasional kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk mengetahui lebih jauh dan untuk melihat langsung, teman-teman bisa nanti langsung saja datang ke Monas, tepat di sebelah stasiun Gambir di sebelahnya gitu. Nah, kondisi Monas pada malam hari itu bisa dilihat di situ ada lampu-lampu bercahaya, dan kalau misalkan kita datang ke Monas pada pagi hari atau siang hari, kalau kita beruntung kita biasanya bisa masuk ke dalam Monas itu, dan kita nanti akan naik ke atas gitu sampai nanti kita naik akan ke puncak. Nah, dari puncak titik itu di bawah pilar api yang berbalutkan emas itu kita dapat melihat seluruh wilayah DKI Jakarta dari atas gitu. Nah, namun memang sampai saat ini masih kita susah untuk bisa masuk sampai ke dalam dan apalagi sampai ke atas karena memang ada pembatasan dari sisi hal Monumen Nasional agar memang satu tidak terlalu banyak pengunjung dan juga menjaga supaya fasilitas yang ada di dalam Monumen Nasional itu tetap terjaga dengan baik dan juga tidak cepat rusak karena memang saking banyaknya pengunjung terutama pada hari-hari libur atau hari weekend gitu. Nah, biasanya kalau weekend itu hari Sabtu Minggu di sekitaran Monas ini pasti banyak orang-orang yang melakukan aktivitas baik berolahraga maupun sunmori. Itu biasanya mereka kumpul di sini parkir motor, kemudian mereka teman-teman itu bisa ngopi. Nah, kalau yang berolahraga biasanya mereka masuk ke dalam wilayah Monas gitu, dan juga nanti mereka bisa berolahraga dan sambil melihat dan mengitari daerah di Monumen Nasional itu sendiri. Nah, di dalam lokasi Monas pada hari-hari efektif itu banyak tempat
tempat strategis, bagus yang biasanya bisa untuk foto. Dan juga di luar dari wilayah Monas itu banyak tempat kuliner. Nah, untuk mengenai informasi dari Monas, teman-teman bisa nanti datang langsung untuk melihat sendiri Monas itu seperti apa, dan juga bisa langsung mempelajari di Museum Nasional itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti vlog pada malam hari ini mengenai Monas. Itu kurang lebihnya mohon maaf gitu yang saya sampaikan apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan informasi. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna dan dapat menghibur bagi teman-teman semua gitu. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng. See you on the next video.